Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Pungki Indarti mendukung Richard Eliezer untuk kembali ke institusi Polri. Pungki menyebut Majelis Hakim PN Jaksel pasti mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada, di mana sebagai seorang polisi dengan tingkat rendah, situasi yang dihadapi Barada Eliezer cukup sulit. Sementara itu, Pungki menilai sidang etik Richard Eliezer akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim PN Jaksel, terutama terkait tekanan yang dihadapi Eliezer saat diperintah Verdi Sambo. Selain itu, Pungki juga menilai sidang perkara Brigadir J telah menunjukkan pentingnya peran justice kolaborator dalam mengungkap kebenaran. Kalau saya harapan saya ya, saya tidak mau mendahului sidang kode etik. Harapan saya dia dapat diterima kembali dan ini seolah akan menjadi reborn gitu ya, lahir kembali gitu ya. Dan harapannya dia akan bisa bekerja dengan baik dan kemudian memang benar-benar bertobat menjadi polisi yang baik. Dan juga perlu mendapatkan bimbingan dari atasannya untuk dia bisa melangkah menjadi anggota Polri yang baik, anggota Brimob yang baik. Pertama, untuk sidang kode etik Barada Richard Eliezer, jadi semua anggota Polri yang memang terkena kasus ya pidana, terutama ini kasusnya kan menjadi perhatian publik ya, itu pasti akan di sidang kode etik. Nah, di sidang kode etik itu nanti akan ada putusan gitu ya, apakah yang bersangkutan ini melakukan pelanggaran kode etik atau tidak gitu ya. Nah, pelanggaran kode etiknya misalnya apakah pelanggaran itu ringan atau sedang atau berat. Itu semuanya nanti akan dinilai oleh Majelis Kode Etik. Nah, di dalam persidangan itu tentu akan ada banyak ya yang menjadi pertimbangan. Seperti misalnya putusan yang ringan ya, 1,5 tahun itu ringan. Nah, apakah dengan putusan yang ringan itu bisa masuk atau dipertahankan di Brimob? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, latar belakang kenapa kok diputus ringan gitu kan? Itu kan juga mesti harus dilihat oleh sidang kode etik. Nah, diputus ringannya ya ternyata itu bahwa Richard Eliezer ini kalau kita melihat dari awal kami memang sudah membuat statement bahwa dalam kasus ini, konstruksi kasus, baik itu kasus skenario awal tembak-menembak maupun ketika dibongkar menjadi penembakan, itu sosok yang paling tertekan atau paling berada di bawah tekanan itu Eliezer. Sehingga pada waktu itu kami juga menyatakan bahwa Barada Eliezer